Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Al-mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada majelis ta'lim Qudhatus Salihin, keluarga besar Haji Bustani sakeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini atau pagi hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Hikam Melayu. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 62. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata manaka ashhadaka qahrahu. Nanat kala dia anugerahinya akan dikau nescaya perlihatkannya akan dikau kebajikannya. Manakala ditegahnya anugerahnya akan dikau nescaya diperlihatkannya akan dikau sifat kaharnya dan jalalnya dan azamatnya dan kibriyahnya. Yakni manakala mengurniai akan dikau dari ihsannya, akan diperlihatkannya akan dikau dari sifat kemurahannya dan nikmatnya. Manakala tegahnya akan dikau dengan keadaan kebajikannya, akan diperlihatkan akan dikau daripada sifat jalalnya dan qaharnya. Namanya kita seberataan seorang hamba Allah dan Allah kada berubah dengan kita, cuma kita kadang salah paham. Apabila Allah bersifat Rahman, pengasih, Rahim, penyayang, itu kada berubah. Sebaliknya kayak itu juga, apabila Allah bersifat Qahar, Maha Gagah, Jalal, Maha Agung, kada berubah juga. Permasalahannya antara dua sifat itu seperti berlawanan. Satu kayak sayang, satu kayak keras. Tetapi dia Allah tetap bersifat sempurnaan. Apabila kita kada hati-hati, kita bisa salah pandang, seolah-olah Allah marahwan kita. Padahal diawalinya dengan kalimat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Suatu saat di dalam hidup kita misalnya berdoa, atau misalnya merencana, atau misalnya sesuatu lah yang kita kehendaki. Dengan doa, dengan usaha dan rencana, ternyata terjadilah baiknya, kabul bahasa kita doa. Kita pasti memuji Allah.
Alhamdulillah kabul, rencana dan seluruhnya berhasil. Artinya sangat terlihat Allah dah. Seolah kita ada kepisahan Allah Ta'ala. Tapi suatu saat kita pun berdoa, berencana, berusaha. Ternyata ada kabul dan ada berhasil. Nah, di sini bisa kita salah pandang. Kalau kita salah merasakan bahwa Allah marah lawan kita, karena buktinya doa kada kabul, rencana, usaha kada berhasil. Al-Imam Ahmad bin Athaillah memberikan satu contoh ini bahwa Allah kada berubah maksudnya kepada kita. Di waktu perjalanan hidup kita ini kita berencana, berusaha dan memohon ternyata berhasil, itu Allahnya menyatakan saya bersifat pengasih penyayang. Dengan kasih dan sayang saya maka kamu berhasil. Suatu saat rencana dan doa kita itu ternyata tidak kabul dan tidak berhasil. Seolah Allah menyatakan kepada kita bahwa saya yang agung, bukan kamu dan doa kamu, bukan rencana kamu. Jadi hanya itu aja bedanya. Di waktu dia terjadi bersamaan dengan apa yang kita inginkan, ternyata dia hanya menampakkan saya sebenarnya yang kasih sayang kepada kamu. Suatu saat tidak kabul, berbeda dengan rencana, ternyata dia hanya menyatakan saya inilah Tuhan yang agung. Kalau memang lain ada Tuhan pada saya, semuanya berhasil. Di situ kita sadar bahwa ternyata kita apa aja yang kita kerja, ibadah yang diperintahnya, permohonan doa, usaha selalu tidak memberi bekas. Ya satu aja, Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Keagungannya itulah terbit dalam sebutan Jalal, Qahar. Maka kenikmatan yang diberinya kepada kita terjadi dan sesuai. Itulah yang disebut Jamal dan Kamal. Ya sebenarnya itu aja. Jadi bersilih gantilah di dalam hidupnya. Kadang sesuatu yang nyaman, hanya menyatakan Allah kepada kita sayang. Kadang suatu yang menyalahi musibah. Ada dikehendaki Allah hanya menyatakan siapa yang agung, saya. Tidak ada yang agung selain saya. Jadi, kalau saya berkehendak apa saja terjadi. Jadi dua-duanya itu bahasa orang hanya mengenalkan keagungan sifatnya bagi orang yang beriman. Kata dia syaratnya berdahulu seorang hamba yang muslim dan mukmin. Dia tidak akan berubah di waktu mendapat nikmat, tiada juga ia berubah di waktu mendapat musibah. Luarnya boleh berubah, dalamnya tidak berubah. Katakan la ilaha illallah. Tiada yang kaya dari sesuatu dan sesuatu berhajat kepada hanya satu, yaitu Allah. Itu tauhid sifat 20. La mustaghniyan an kulli ma siwa wa mubtakiran ilahi kullu ma'adah illallah. Tidak ada yang kaya dari sesuatu, berhajar sesuatu kepadanya hanya satu, yaitu Allah. Mudah artinya tuh Allah biasa la ilaha, tiada yang disembah dengan saban itu orang yang belum belajar sifat 20. Orang baru merubah sesambahan, hanya orang masuk Islam itu makna. Orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Kita yang sudah muslim mukmin, asyhadu an la ilaha, saya bersaksi tidak ada yang kaya berhajat sesuatu kepada yang satu, itu Allah. Istighna ibtikar. Lalu cocok on makai kawa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya
dan kekuatan kecuali selalunya datang dari Allah. Kawal memakai hasbunallah ni'mal cukup Allah. Kita menyerahkan seluruhnya, nang jahir dan nang batin. Kawal memakai, tapi kalau nang dipakai makna asyhadu an la tiada sembah dengan sebenarnya Allah. Kada kau makai ini karena masih martabat sambah. Itu orang baru masuk Islam. Perlu juga dipahami makna itu. Itu hanya menghilangkan kata sekutu. Karena di dunia ini ada orang menyembah selain Allah, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah kayu, menyembah batu, dan menyembah api, menyembah sungai, dan menyembah gunung, ada menyembah lembah tanah. Lalu dihilangkan dengan kalimat la ilaha tiada yang disembah. Dengan itu kan orang itu. Kalau kita sudah muslim, ingatkanlah maknanya kepada tauhid. Sifat 20 yang wajib mustahil satu harus. Muhammad Rasulullahnya 4 wajib 4 mustahil satu harus. Jumlahnya 50. Itu termudah untuk mengingatnya. Sampai 60 itu wajib etikat 10. Nah, itu bagi orang yang sudah di otak nah, belum cukup yang 50 hakaid. Selamat aja dunia akhirat. Tapi berubah maknanya. La ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwa. Itu maknanya. Tidak ada nang kaya memubtakin kullu ma ada, berhajat sesuatu kepadanya illallah, kecuali Allah. Biar lalu rasakanlah makna itu kepada darah daging kulit tulang. Yang jahir rasakan juga maknanya kepada batin, hati, ruh, sih. Maka akan makna seperti terhubung dengan Allah. Karena nangkaya hanya satu Allah, yang lain pada Allah bahajat. Bulu, tangan, kulit, darah, daging lain pada Tuhan. Ya bahajat ke Tuhan. Tahu bang nenek. Kemudian hiduplah di badan kita. Hati, ruh, sir. Terhubung dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau ini masih di martabat tiada yang disembah, ada kawa. Pasti ada kita yang menyembah dan ada yang disembah. Ada hancur labur kitanya kepada yang disembah. Ada kawa karena dia masih ada kata pembeda antara kadim dan muhaddas. Kayak ada wujud nang kadim tuh mencongkong, kayak ada juga wujud nang muhaddas mencongkong lu dua ini. Lalu tiada yang disembah menghilangkan tak. Gitu orang nang wujud madasnya itu hancur labur, mencongkong sikung aja. Wujud nang kadir. Yang madas baharu tapi dibaharukan, ada tapi diadakan. Hidup tapi dihidupkan, mendengar tapi didengarkan, melihat tapi dilihatkan, berkata tapi dikatakan. Hidup seluruhnya, bergerak tidak tapi digerakkan ya. Nah inilah makna fakir, berhajat. Nang menggerakkan itulah nang kaya. Seseorang itu apabila bisa, nah ini menjadi darah daging dan melabur ke jiwa, insya Allah hidupnya ini ada memetik rahasia kenikmatan. Hidup ini berselubung. Kita melihat sesuatu apa aja ada selubung dia. Nikmat ada selubung derita. Kita ada selubungnya, ini dua. Sampai pada makna yang nampak dilihat kita. Biar lombok itu padas. Tapi begitu padasnya itu bisa menjadi badan kita sehat. Artinya ada wujud padas dan ada wujud nikmat. Sebaliknya kanyang itu nikmat, tapi bisa membawa kepada wujud musibah kalau berlebih. Kebanyakan makan kambing sikung sorangan. Nah itu kan nikmat di kambing tahu lagi. Tapi ada wujud di dalam nikmat ada wujud baik. Kalau ke rumah sakit sekalinya ngaruh orangnya. Tekanan darah tinggi naik. Nah itu makna itulah rahasia Allah Ta'ala. Kalau kita masuklah di dalam tauhid, laburkan diri di waktu beribadah ke tauhid,
rasakan dalam hidup. Bahari kita semuanya ternyata lain. Di dalam lain-lain itu kan memetiklah kita rahasia-rahasia yang oleh Allah maknanya jamal keelokan Allah, jalal keagungan Allah, kahar kerasnya Allah menghendaki sesuatu, kamal sempurnanya Allah. Seluruhnya empat sifat itu berbuta di alam semesta. Begitu siang hari panasnya seperti ada kau menahan kita siapa? Ada kau menahan. Begitu Allah menghendaki nau, tapi di waktu panas ada disikung bahwa menahan. Itu menampakkan bahwa Allah agung. Tapi panas bagaimana dia dikehendakinya nau. Itu kan menghendaki bahwa Allah sesuatu itu ada di dalamnya dengan sempurna. Artinya kita kada perlulah memikirkan kalau urusannya di dalamnya martabat bukan kita, tapi martabat ketuhanan. Itu urusan Allah, urusan hamba beribadah, mengingat, kenal, cinta labur. Terakhirnya pasti mati. Jangan mati kalau ada melabur cinta kita kepada Allah. Bagaimana mau bertemu kalau ada cinta? Kematian tidak ada sesuatu yang ditakutkan sebenarnya selama punya tauhid. Karena kematian hanya pertemuan. Man ahabba lika Allah, ahabballah lika'ahu. Wa man kariha lika Allah, kariha Allah lika'ahu. Siapa yang cinta bertemu Allah, Allah cinta. Nih, jangan mati kecuali laburlah diri dalam kecintaan. Jangan memandang pahala dan dosa, tapi memandang seluruh kurnia yang ada wujud kita jahir kurnia di kurnia Allah. Allah tidak mewujudkan kita kalau tidak Allah menghendaki mengenal dan mencintai. Cuma kitanya aja jangan merasa seperti sempurna. Kalau kayak apakah hidup, jangan merasa kepada Allah itu sempurna. Karena satu aja yang sempurna dan disempurnakan, Allah menyempurnakannya yaitu Rasulullah sikung-sikung dia. Kita kalau diperlihatkan makam para aulia, ada artinya kita. Di mana masukkannya ada sekali. Kalau kita contoh dunia seperti dengan ilmunya tidak punya pengalaman, dia mau apa aja dikerjanya membersihkan sesuatu berarti harus ini yang kurang ya ini jahil toh di dunia ada penelitian tadi kasih dia cepatnya ada apa-apa tapi semua orang pasti kabupati dan pengawal dan seluruh intitan orang yang ikut dengan dia. Ini hanya di dunia. Kalau diperlihatkan, itu diperlihatkan di alam ruh para aulia. Ada artinya kita. Kita ini hanya seperti tukang ini orang hambal aja. Karena orang diurakakan hamba digulung oleh hamba. Ada papanya. Karena mereka itu sangat luar biasa wibawa di sisi Allah. Ada kayak kita ini makan dadan apa, orang kuda di sana. Ya, makna sorban seperti raja, pakaian seperti raja, pandangan sangat wibawanya dan orangnya sangat indah. Jadi ada pada orang seluruhnya mana ada wanita yang berparak karena pengawal malaikat. Nah inilah makna hidup tuh. Satu aja, jangan merasa sempurna. Allah bersifat sempurna. Rasulullah paling sempurna dan dicipta Allah. Setelah itu turun orang yang di bawah kadam Rasulullah. Para awliyane menguli kutub, oleh autad, oleh abdal. Yang di bawah sekali oleh ahyar itu di bawah sekali 300 orang. Tapi itu
masih makna mereka kayak seperti rombongan bupati. Itu jangan diurang seperti diagungkan di semesta itu. Jadi kita orang awam apa ini hanya seperti rasa itu apa yang dibanggakan. Karena di situ kan Allah Ta'ala menampakkan kesempurnaan balasannya. Kalau di dunia ini hanya sebahagian kecil balasan Allah. Kalau Allah menjadikan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan di dalam surga, bukan di dunia. Berkah 10 kebaikan itu jahir di dunia berkahnya. Maka berduit ada orang mah kantung, berpakaian bagus, makanan nyaman dimakan. Itu berkah 10 kebaikan yang dibalas Allah. Tapi kita menerimanya di akhirat. Bagaimana nanti kalau di akhirat? Itu sangat luar biasa, kita kayak disanjung orang. Pengawal malaikat ya. Bidadari itu ada artinya lagi. Orang yang melihat seperti itu telah tadi. Kayak melihat bintang di langit, bulan. Di bumi melihat pada artinya orang bumi. Apa maknanya? Luasnya kurnia Allah kepada kita. Satu aja oleh Ahmad bin Atta'illah, kamu jangan sampai salah di dalam memandang hidup. Di waktu mendapat nikmat, sangat indah pandangan kepada Allah. Di waktu mendapat sesuatu yang kada nyaman, berubah pandangan. Nah itu yang ditangati sidin. Sebenarnya kada berubah Allah kan kita aja salah pandang. Di dalam ia memberi nikmat seolah ia memberi kita bahwa ia bersifat kasih sayang. Di waktu sesuatu yang kada nyaman, seolah-olah Allah menyatakan nang agung siapa? Satu aja nang agung, yaitu Allah. Nah ini sempurnakan pandangan. Cuma dirubah tadi makna la ilaha illallah. Makna ilah dengan makna tauhid. Kalau memakai yang sambungannya la haula wala quwwata illa billah hasbunallah. Kalau kada dirubah makna, dia denang disembah aja tatarusan, tidak akan bisa memakai la haula. Karena itu tidak bicara sembah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan. Itu tidak ada bicara sembah. Itu bicara menyatakan melaburkan rasa ada wujud kita. Nah, laburnya kita merasa kuat ini kan dengan ada wujud fakir. Ada di itu nang kaya Allah, nang fakir kita. Bahajat tatarusan. Insya Allah mudah makai itu. Subhanallah, subhanallah. Insya Allah mudah makai. Astagfirullah, astagfirullah. Mudah makai. Itu aja kuncinya. Perubahan makna kepada makna tauhid. Jangan kepada makna orang masuk Islam. Tetapi di waktu mengamalkan tuh seolah-olah kita ini merasa sebenarnya tidak kawa kita mempanahkan diri kecuali Allah juga yang mempanahkannya. Ada kawa aja merubah apa aja diri kita, Allah yang merubahnya. Tetapi kita seolah-olahnya saja, seolah-olah bukan sebenarnya. Kalau kalimah seolah-olahnya ka'annaka, kalimah seolah-olahnya kamu, hakikahnya kamu ada. Tapi hakikah itu tidak bisa kalau tidak dijalani. Kalau kada menjalani dengan dari kulitnya kita hendak mengetahui sebenar-benar padi itu adalah beras. Tanam dulu padinya. Padi ditanam, ternyata yang punya ada buah, benih. Sampaikan masak benih itu dulu. Jangan di waktu masih hijau, udah dipotong. Kuningnya belum sempurna, kuning. Jangan, sempurnakanlah. Hijau berubah menjadi kuning yang sempurna. Tandanya, tangkainya merunduk, potong. Setelah dipotong dia bisa langsung diperiksa karena dia masih mentah. Masakkanlah dengan dijamur. Setelah dijamur, coba aja koyak kulitnya. Terlihatlah di situ ada wujud padi. Baru kamu tahu kenal nasi. Baru tahu, oh ini makanan pokok. Padahal asalnya
padi. Nah inilah makna prosesnya. Seperti itu juga proses seseorang hidup di dunia. Allah kadang maulah kita hidup hanya sekadar kata hidup. Allah maulah kita hidup silahkan beribadah. Maksudnya di dunia berbuat kebaikan, tapi di dunia bukan tempat kita. Allah mengasih kita tempat yang lebih mulia, yaitu namanya akhirat. Akhirat tidak bisa dijalani kecuali harus ada ibadah. Allah memberi ikatan kepada kita ibadah fardu. Sembahyang 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, berzakat kalau ada hartanya, berhaji kalau mampu. Itu ikatannya, ikat Allah dilajari beribadah untuk perjanjian mengganti dunia ini dengan akhirat. Harus ada ibadah. Kalau ada apa yang diambil di akhiratnya, kosong aja. Agama itu ibadah. Yang sunnah, yang fardu jangan ditinggal, yang sunnah ditambah. Ibadah yang paling sempurna bisa dikerja oleh siapapun walaupun dalam keadaan lupa salawat. Baca salawat lupa ada apa-apa. Baca Quran ada kalau salah hurufnya Quran melaknat kita. Tajwid perlu belajar, perlu cara bacanya, perlu mengetahui matnya. Tabi'i, asli, far'i, harus tahu panjang 2 harakat sampai 5 harakat, 6 harakat. Salah dibaca dilaknat oleh Quran. Ada bahayanya Quran. Walaupun ia sangat istimewa amalnya orang umat Rasulullah. Ya dibaca sudah, baca qul huwallah 3 kali sama kayak hatam Quran. Baca qul ya sama sepertiga membaca Quran. Artinya ia punya kelebihan, tetapi syaratnya benar. Kalau salah berubah. Di situ lalu wajiblah belajar membaca Quran dengan tajwid yang benar. Kalau sembarangan Quran, ini kalau salawat dibacain baca. Ada daerah salatannya. Mau berwudu kah, kadakah, mau di tempat salat kah, di sajadah kah, di luar sajadah kah, di waktu berjalan kah, di waktu apa, tidak ada. Artinya sangat mudah. Cuma kan kita kadang mau jadinya kayak ada berasa. Kita harus merasakan juga di waktu beribadah bagaimana rasa ibadah. Di waktu di luar beribadah bagaimana rasanya. Menunggu serjuhur nih. Guring-guring nungguin. Kayak apa rasanya waktu menunggu. Pas orang ajan Allahu Akbar. Tabawalah salat. Coba rasakan perbedaan. Allahu Akbar. Kayak apa rasanya di waktu menunggu salat zuhur dan setelah mengerjakan salat zuhur. Tidak membeda bisa antara menunggu dan antar di waktu mengerja kecuali dengan wujud ilmu. Itulah pentingnya ada wujud majelis. Kita mulai pengajian, ngajar itu kita akan orang ngerti. Kita menjadi orang saleh bermajelis tidak. Itu memang kada boleh kada. Karena selama hidup disuruh beribadah. Di waktu beribadah kalau tidak ada ilmu, tidak ada rasa. Yang biasa ya kayak hanya rasa diperintah aja. Kayak kada ada Tuhan ya. Karena tidak ada ilmu. Baudo kayak betampungan sama aja. Kada ada ilmu. Mandi fardu dengan mandi biasa kayak sama aja. Tidak ada ilmu. Kalau ada ilmunya dia beda. Mandi biasa hanya sampai kepada kulit dan rasa dingin di daging. Begitu kita mandi fardu, mantabah, dia merubah rasa. Bukan hanya rasa di badan, tapi rasa sucinya masuk juga. Jadi ini kalau airnya ada air mutlak. Bagaimana seseorang dia berjanabah di dalam jiwanya bisa sampai ke hadrah Allah. Ada kawa. Kita kalau dia merapuk senjata apa semuanya menghadap diri tangkap orang tengah jalan.
Karena walaupun tujuannya hanya bertemu presiden, bukan membunuh presiden, tapi ada pistol, ada apa diulah ada presiden kayak itu. Itu kan contoh di dunia. Bagaimana seseorang menghadap Allah, Allahu Akbar. Jiwanya bercelumur dengan makna sesuatu yang dianggaplah kita seolah menghina Allah. Allah kurang lebih dari presiden. Bagaimana seseorang mau bertemu dengan Allah? Dia lebih dari membawa senjata mandau, lebih dari itu. Nang kayak sesuatu yang maulah Allah tuh menjadi hina kalau menganggap kita hambanya. Nah di sinilah ada wujud perbedaan tuh kalau ada wujud ilmu. Insya Allah selama kita di majelis itu ikhlas, belajar ikhlas, mengajar ikhlas. Tak kadang-kadang ada di majelis rasa nyaman, alhamdulillah. Kadang rasa kada nyaman, itu bersabar. Karena anak nang diambil itu ilmu nang maulah diri kita tenang. Kalau di dunia ini masih ada batas susahnya. Orang garing misal 5 tahun dia garing. Orang di dunia ini bermasalah beberapa waktu aja. Tapi begitu sudah meninggal dunia, kalau garing salawasa, kalau bermasalah salawasa. Ada satupnya. Karena sudah merubah diri kita dari makna dunia, dia hancur sifatnya hadas. Pada akhirat dia kekal. Maka dari itu kalau seseorang meninggal dunia kemudian di dalam kubur diberi Allah fasilitas di Allah selamat seterusnya. Itu di dalam kubur pintu pertama untuk menuju akhirat. Bermasalah selamat. Karena di dalam kubur ringan masalahnya, begitu seterusnya lebih berat lagi, seterusnya lebih berat, seterusnya lebih lagi. Permasalahannya apa? Karena tertahan pandangan pada diri seorang. Diri pribadi kita nih, pada hati kita, kepada roh kita, tertahan di situ, ada bisa mengembalikan dengan benar. Di waktu beribadah nyaman aja seolah kita, tapi suatu saat kita bisa tersalah. Coba di waktu tersalah, kalau tidak ada ilmunya, putus asa dari rahmat Allah. Kayak karena siksa sudah kita nih, kayak karena seluruhnya. Padahal Allah menjanjikan kita batasnya. Selama ruh belum sampai ke hukum. Kalau kamu minta ampun kepada Allah, ku ampuni jangan Allah. Kamu mau bertobat, ku terima tobatmu. Kamu meminta mohon, ku beri. Itu setiap waktu malam setelah habis tengah malam, bahasa orang waktu sahur. Turun pengumuman dari Allah ke langit pertama di bawah bumi, tapi tidak didengar oleh manusia. Tiap malam batas di diri kita hukum, batas alam semesta terbitnya matahari. Matahari terbit di barat, mustahil terbit di barat karena ia berjalan di timur, kecuali sampai waktu Allah baru terbit dia. Artinya terbuka atau rusak di diri kita. Bagaimana seseorang sudah dikasih tahu dia akan berakhir hidup di dunia, masih aja kada paham. Kalau roh sampai dihukum ini tidak dikasih tahu lagi. Dikasih tahu lah roh di waktu diambil daripada kaki sampai ke lutut sampai ke pinggang, terus dikasih tahu apa nak kamu persiapkan untuk menghadap Allah. Allah kada bahajat ibadah, Allah kada makna menjadikan mudarat ke Allah Ta'ala dosa. Allah hanya berhajat ketulusan seseorang. Tuluskah menjadi hamba Allah? Dari itulah Rasulullah sangat indah. Beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah." Barang siapa mengatakan la ilaha illallah tulus sampai ke jiwanya, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Abu Jalil bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ia memperbuat dosa besar?"
Bagaimana contohnya? Si jin berkata, wa in zana ya Rasulullah wa in saraka. Sekalipun di waktu di dunia ia pernah berzina, ia pernah mencuri. Qala Rasulullah bersabda, wa in zana wa in saraka. Sekalipun di dunia ia pernah berzina dan mencuri, ia masuk surga. Tapi mukhlisan, tulus. Nah, kalimah nang tulus ini tidak bisa didapat kalau tidak punya guru. Semua manusia pasti begitu beramal ibadah, ada manusia di belakang. Manusia di belakang tuh kadang maulah kita ria, entah begini, kadang maulah kita takut. Kalau saya kada seperti saya, tidak nanti dimusuhi orang nanti. Nah ini, maka ada wujud guru itulah menghilangkan wujud manusia itu tadi. Seolah-olah guru nang di belakang menunjuk. Akhirnya ditunjuk orang, pas sudah kita Allahu Akbar, rasakanlah pelaburan dengan jiwa dan seluruhnya kepada Allah. Dan kalimah la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan, upaya dan kekuatan kecuali seluruhnya biiznillah, dengan izin Allah. Insyaallah rasanya itu. Rasa seperti ini makna pertolongan Allah yang jahir di waktu kita beribadah. Jadi dua ini jadi ikan. Apabila kita mendapat nikmat, Allah Ta'ala hanya menyatakan itu kepada kita bahwa saya oleh Allah kasih sayang. Memberi nikmat bukan sebab doa kita, bukan sebab ibadah kita, tapi Allah memberi nikmat dengan anugerahnya. Terjadi juga sesuatu di luar nikmat, nyaman. Allah hanya menyatakan kepada kita, saya agung. Siapa yang bisa megah? Sehingga makna terjadi sesuatu yang kalimat itu agar supaya kita berpijak mana la mu'tiya lima minta. Tidak ada yang Allah beri, tidak ada yang memberi kalau Allah menegah. Tidak ada karena kamu tidak ada, karena ibadah kamu tidak ada, karena doa kamu tidak ada, karena kamu ini tidak ada. Karena ibadah kita pun nikmat, bagaimana bisa sabar? Namun ada sebab yang lain dan tiba kuasa yang lain. Sedangkan satu aja agung, Allah. Disitulah lalu saya sudah bersedekah, saya sudah merasa saya sudah membantu orang, saya akan mesti ada paham menyembah ibadah sekalinya kada menyembah Allah. Orang hanya menampakkan agung siapa itu aja sekalinya orang. Kita kada paham. Lalu kenapa saya? Ini aja kita meneruskan bahaul ampun rumah.